yang tersedia, yaitu percabangan, kemudian perulangan, dan perpindahan, ya, perpindahan. Nah, ini biasa kode program itu biasanya dieksekusi secara sekuensial, ya, secara sekuensial terurut dari kode program baris atau dari LOC. Saya menyebutnya LOC, ya, line of code. Dari LOC yang pertama, LOC kedua, LOC ketiga, LOC keempat, begitu seterusnya. Kalau tidak ada statement percabangan maupun perulangan, ya dia seperti ini, ngurut gitu terus, ya. Nah, seperti ini terus ngurut, jadi tidak ada eksekusi, tidak ada, maksudnya dia berjalan normal, sekuensial gitu. Namun ketika dia menemukan menemukan semacam statement pemilihan atau percabangan atau branching, ya. Contohnya seperti ini selection. Nah, ini ada kondisi tertentu yang dia mesti harus, dia mau melewati jalur yang mana tergantung kondisinya. Gitu loh, kondisinya. Katakanlah jalur satu. Sebentar, ya. Kalau nggak bisa. Ya, kita mulai lagi, ya. Misalkan ini jalur jalur 1, jalur 2, ada jalur 3, ya. Tergantung nanti kondisinya mau masuk ke jalur mana, jalur 1, jalur 2 atau jalur 3, atau kondisi di mana dia mau ke jalur 1, jalur 2 atau jalur 3. Ya. Nah, tentunya ini ada statement pemilihan di sini, ya. Biasanya kita menggunakan if, ya. If, atau kita bisa menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan apa satunya itu? Case, ya. Case. Nah, ini kalau ini salah berarti ke sini. Kalau ini salah berarti ke sini. Misalkan seperti itu. Nah, tergantung, ini ada banyak alternatif, ada banyak kemungkinan, ya. Mau lewat sini ke sini, atau lewat sini, atau sini, atau sini. Jadi ada 4 kemungkinan dia eksekusinya, alur programnya itu ada 4 kemungkinan. Nah, ada lagi selain statement percabangan, itu ada statement perulangan, looping, repetition, atau sesuatu yang berulang-ulang selama kondisinya itu betul, maka itu akan diulang terus. Nah, ini akan kita pelajari di sesi berikutnya, ya, di pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan minggu ini sih sebenarnya, ya, tapi nanti di hari Kamis. Di hari Kamis, ya. Nah, ini untuk perulangan. Jadi kita bisa pakai while, do while, for each, dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya sub program. Jadi program itu kita bisa pecah, ya, maksudnya kita bisa pecah berdasarkan fungsinya. Nah, kita nanti kita buat fungsinya, dan fungsinya itu kita bisa panggil berkali-kali, ya, tergantung kebutuhannya apa. Nanti kita tinggal panggil aja. Kalau kita perlu, kita tinggal panggil aja. Nah, jadi kode program kita bisa kita gunakan atau reusable, ya. Nah, ini contohnya. Nah, kita bahasa kita adalah percabangan, ya. Jadi di dalam decision making memungkinkan aplikasi untuk memeriksa isi suatu variabel atau hasil perhitungan, ini kondisi, ya, kondisi, dan mengambil tindakan yang sesuai percabangan, ya. Jadi percabangan seperti ini. Jadi ini alurnya kalau sekuensial nggak ada percabangan, lurus saja, udah lurus ini. Tapi karena ini ada percabangan di sini, berarti ini ada 3 kondisi. Kondisi pertama adalah apakah ini belok kiri, ya, ke atas, berarti belok kiri. Apakah kondisinya lurus atau kondisinya belok kanan. Nah, kebalik. Kalau ini ada if statement, else if statement, dan else statement, kebalik. Dicek ke sini dulu, apakah dia ke sini dulu. Kalau iya berarti iya, tapi kalau tidak ngecek ke sini. Kalau tidak, dia akan lurus ini, ya, gitu. Nah, ini contohnya alurnya. Ini kalau kita kalau kita lihat flowchartnya, ya, flowchartnya itu seperti ini. Ya.
if K ini kondisi ya, jika kondisi terpenuhi maka dia akan eksekusi A. Jika tidak, nah kalau kondisi ini berarti dia lurus saja udah, itu enggak ada yang dieksekusi, langsung lurus. Gitu. Nah, kalau yang satunya ini jika dia true, ini kondisinya di sini, jika kondisinya true dia akan mengeksekusi yang dua ini. Namun kalau jika dia false berarti dia akan mengeksekusi ini. Nah, ini bentuk dari if aja sebenarnya, tidak ada if else ya, ini hanya if aja sebenarnya karena enggak ada eksekusi yang lain. Ini bentuk if else. Ini bentuk if aja sebenarnya, bukan if else ya. If else itu cenderung yang ini. Nah, ini nggak akan dieksekusi. Jadi cukup satu if aja. Nah, contohnya seperti ini. Sebentar ya. Saya sharing lagi. Ya. Ya, nah, perhatikan. Ya. Oke. Nah, kalau kita mau bagi ya, kalau kita mau bagi di statement pemilihan tuh dari yang saya pelajari dan dari pengalaman saya ada 4 kriteria atau 4 jenis ya. 4 jenis pemilihan. Yang pertama adalah single if, kemudian if else, kemudian if bersaraf, if bersarang, if bertingkat dan if bersarang ya. Ini single if, only if ya, single if. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan saya punya variabel nilai sama dengan 60 misalkan. Sorry. Ada PHP-nya. Ya, kelihatan ini ya. Oke, kelihatan. Kepala kelas jangan lupa untuk ngambil bukti dan melakukan patroli temannya siapa yang nggak hadir. Nah, kalau single if itu cuma gini aja, if apakah nilai lebih besar sama dengan 60? Jika tidak, balik ke kurung berawal gini ya. Terus kemudian Eko lulus misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kondisi. Ini yang dinamakan single if. Nah, kalau kita running localhost, nah if ya, lulus gitu doang udah, lulus gitu aja udah ya. Kenapa? Karena kondisi yang ini tuh betul, kondisi ini akan true. Nah, if ini kalau dibahasakan manusia kan gini, jika nilai lebih besar sama dengan 60 maka ini lulus. Jika tidak ya tidak akan dieksekusi apapun gitu ya.
Misalnya seperti itu. Misalkan kalau misalkan dia kondisi tidak terpenuhi, katakan 59 aja. Kalau 59 kan itu menghasilkan apa? True or false? False ya. Ya. Maka ketika kita refresh, hasilnya nggak ada, kosong, nggak akan dieksekusi. Nah, sebenarnya kasus yang saya tuliskan seperti ini tadi, yang saya ketikkan ini lebih tepatnya untuk kasus ini. Ya, untuk kasus ini. Untuk kasus flowchart yang ini. Hanya if aja, udah kalau true udah eksekusi A-nya itu yang ini tadi. Yang ini tadi ini A. Gitu. Ini kondisi. Ini kondisi dan ini statement jika kondisi benar. Nah, seperti ini. Statement jika kondisi benar. Kalau salah bagaimana? Salah enggak ada, gitu ya. Salah enggak ada. Nah, misalkan lagi ya. Untuk kasus if else. Yang ini ya, kasus if else. Misalkan saya punya variabel namanya nil, kemudian ini saya set menjadi nilainya saya isi dengan 60, kemudian ada if nil di atas sama dengan 60, maka ya kita tulis echo selamat Anda lulus, misalkan seperti itu. Enggak, else seperti ini ya. Ya. Echo, maaf Anda gagal, misalkan seperti itu. Kita save, simpan. Nah, kira-kira ini kalau dieksekusi akan menghasilkan apa ini? Akan menghasilkan teks apa? Ayo. Kira-kira apa ini? Ini kondisi. Ini statement jika kondisi benar. Ya, ini statement jika kondisi salah. Ya. Apa? Kira-kira akan menghasilkan apa? Selamat Anda lulus, Pak. Oke, saya coba. Ya, betul. Selamat Anda lulus. Ya. Nah, kalau dalam rangkaian ini, dalam format if else ini, kalau kondisi ini sudah terpenuhi, maka yang ini akan diabaikan, sudah nggak akan pernah dieksekusi. Tapi kalau kondisi ini salah, maka yang akan dieksekusi adalah yang di bawahnya. Yuk kita coba, misalnya kita ganti dengan nilainya 10. Save, kemudian kita refresh. Anda gagal. Ya, seperti ini contohnya. Nah, itu untuk if dan if else ya. Ya, kita kembali lagi. Ini if else, ini tadi sudah saya contohkan ya, cuma nilainya ini aja. A lebih besar dari B, A lebih tidak lebih besar dari B. Nah, kalau sama dengan, ya berarti ini nanti yang akan dieksekusi ya kondisinya. Terus kemudian yang disebut sebagai if bertingkat. Ya, if bertingkat. If bertingkat itu kondisinya tidak hanya 1 atau 2. Jadi kondisinya lebih dari 2. Kalau ini kan kalau kita perhatikan tadi yang ini single if. Ini if else ya. Else. Kalau single if itu kondisinya cuma 1, tapi kalau if else kondisinya 2, kondisi benar dan kondisi salah. Tapi kalau yang namanya if bertingkat, itu kondisinya lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini contohnya apa ini? Ada contohnya nggak kira-kira? Oh, contohnya ini ya, sama dengan dan sebagainya. Oke. Coba kita pakai contoh yang lain aja yang agak yang agak
panjang. Kalau ini kan kondisinya berapa? 1, kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga, dan kondisi keempat. Kondisi keempat ini akan dieksekusi jika ketiga kondisi sebelumnya bernilai salah. Maka dia akan dimasuk di kondisi keempat. Oke, example nih. Kita akan coba mencoba membuat contoh. Jadi nama-nama hari itu akan kita konversikan dalam bentuk nomor ya, dalam bentuk angka. Jadi angka 1 itu untuk hari Senin, 2 Selasa, ya, 3 itu Rabu, 4 Kamis, dan seterusnya sampai angka ke-7 itu adalah hari Minggu. Nah, sedangkan nanti ada kondisi tertentu di mana jika di luar interval itu di luar angka 1 sampai angka 7, maka akan menampilkan nomor salah atau angka salah gitu ya. Nah, misalkan kita bukan hari ya, angka misalnya atau 6 baru. Ya, misalkan kita set angka dulu, kita inisialisir dengan 1 misalkan. Nah, cara penulisannya seperti ini, if ya 6 sama dengan 1 ya. Masih ingat ya, ini operator ini untuk namanya operator apa ini? Masih ingat operator apa ini? Operator apa? Ayo, operator apa? Pertemuan sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Operator apa? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang ngechat? Kayaknya. Operator apa? Mana chatnya? Assignment, salah. Kalau 1 itu assignment. Kalau 2 apa? Operator apa? Yuk, ada yang tahu? Sama dengan 2. Temannya ada tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, gitu kan? Itu operator apa itu? Operator apa? Comparison, Pak. Perbandingan. Operator perbandingan, betul. Dan operator perbandingan ini cirinya dia mirip seperti operator logika, ya. Dia cuma akan menghasilkan true or false. Tapi yang dibandingkan adalah numerik atau tipe data lainnya, ya. Kalau operator logika ini sekedar mengingat ya. Kalau operator logika itu menghasilkan nilai true or false. Tapi yang dibandingkan pun yang dibandingkan itu adalah nilainya nilai boolean. Ya. Kalau ini kan tipe datanya bukan boolean. Ya. Bukan boolean. Tapi kalau logika itu yang dibandingkan adalah boolean juga dan menghasilkan boolean juga, gitu ya. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Atau kalau tidak, nah, Eko nomor salah, misalkan seperti ini ya. Ini tadi gagal, ini saya komen dulu biar nggak keluar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal ganti nih. Selasa, Rabu, Kamis ya. Terus apa lagi? Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi algoritmanya seperti ini dia itu. Kalau bertingkat, ya. 6 ini diisi atau diinisialisasi atau di assignment. Kalau pertama kali berarti dia dideklarasi sekaligus diinisialisasi pertama kali muncul, ya. Tapi kalau misalkan 6 sama dengan 4 seperti ini ya. Ya, ini disebut sebagai, karena ini baru pertama kali ya.
baru pertama kali diciptakan dan dikasih nilai, ini deklarasi plus inisialisasi ya. Sedangkan yang kedua ini disebut sebagai assignment ya. Assignment karena sebetulnya ini sudah ada variabel ini sudah muncul, cuma ini di assign ya, di set ulang nilainya ya, set ulang. Ini disebut sebagai assignment. Kalau ini pertama kali disebut ini ya, gitu. Nah, oke. Nah, kembali lagi algoritmanya gini. Ketika ada variabel namanya 6 diinisialisasi dengan suatu nilai. Saya nggak akan nyebut satunya dulu ya. Diinisialisasi dengan suatu nilai. Berarti 6 ini sudah memiliki nilai. Ya entah berapa nilainya gitu ya. Kemudian di sini ada pengecekan nih. If 6 sama dengan 1, jadi apakah jika 6 ini sama dengan 1 gitu ya, atau apakah 6 ini sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini kemudian ketika ini benar maka ini akan dieksekusi. Ini statement kedua. Ini kondisi pertama ya. Dan ini statement 1. Artinya jika kondisi 1 ini true maka ini akan dieksekusi gitu. Nah, kalau ini salah bagaimana? Kalau ini salah, kondisi 1 salah. Kalau kondisi ini salah, maka program akan mengecek di kondisi yang kedua. Kondisi 2 ini. Kondisi 2. Jika kondisi 2 ini benar, yang akan dieksekusi. Ya, statement 2 ini akan dieksekusi. Statement itu cirinya diapit oleh kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Itu statement. Kalau kondisi 2 salah bagaimana? Ngecek ke kondisi ketiga. Dan kondisi 3 ini jika nilainya true ya, maka dia akan mengeksekusi statement yang ketiga. Begitu seterusnya. Jika ini salah pindah ke sini, jika ini salah pindah ke sini, jika ini salah pindah ke sini, jika ini salah bagaimana? Ketujuh kondisi ya. Ketujuh kondisi ini kondisi keempat ya, ini kondisi kelima, ini kondisi ke-6, ini kondisi ke-7 ya. Jadi ada 7 kondisi nih, 8 sebenarnya. Kondisi ke-7, 8-nya itu adalah kondisi yang terakhir. Ini kondisi yang pokoknya yang terakhir lah, pilihan terakhir yang pasti akan dieksekusi ya. Jika ketujuh kondisi ini tidak terpenuhi atau nilainya false semua, kok bisa false semua Pak? Bisa kalau nilainya bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6 dan bukan 7, maka kondisi ke-7 ini dianggap sebagai salah semua atau false ya. Jika kondisi ini false baru ini akan dieksekusi begitu. Nah, kalau dalam kasus ini misalkan ini saya isi dengan 6, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Halo? Apa yang terjadi? Nggak ada yang tahu? Nggak tahu? Apa Pak Dewa? Nggak tahu, Pak. Apa? Nggak tahu? Yuk, sekarang coba perhatikan. 6 nilainya berapa? 6 nilainya, ya benar, 6. Nilainya berapa? 6 kan ya? Iya kan? Berarti nilainya 6. Sekarang, if 6 sama dengan 1, true or false? Apa Pak? Dewa?
True or false? True, ini true. Berarti ini kita ganti dengan 6 gini loh. Berarti apakah 6 sama dengan 1? Apakah 6 sama dengan 1? Apakah 6 sama dengan 1, Dewa? Halo? Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, jawabannya apa? Apakah 6 sama dengan 1? Jelas. Ini kan kondisi kayak gini, ini kan sama halnya ini dengan nilainya dia. Nilainya kan 6, berarti ini kan 6, apakah 6 sama dengan 1? True or false? False. False. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika kondisi ini salah, maka dia akan ngecek di kondisi kedua. Apakah 6 sama dengan 2? Tidak. No. False. No, false kan? Oke. Sekarang cek ketiga, apakah 6 sama dengan 3? False. 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 Oke. Apakah 6 sama dengan 4? False. False. False juga. Apakah 6 sama dengan 5? False juga. Apakah 6 sama dengan 6? True. True. Baru ini yang akan diskusi. Ini yang akan diskusi. Ya, statement yang diskusi. Statement ini cuma akan mencetak echo, ya, cuma akan mencetak apa itu? 6 gitu kan? Nah, sekarang kita cek. Tuh. Ya, Sabtu. Akan mencetak Sabtu ya. Sorry. Mencetak Sabtu. Terus yang ini bagaimana? Dua kondisi ini diabaikan. Ini sudah nggak akan pernah dieksekusi. Udah lewat langsung turun ke bawah begitu. Loh Pak, kalau misalkan ini di set menjadi 2 bagaimana kira-kira? Ini dicek nggak? Dieksekusi. Ini false ya. Kemudian dia akan ngecek kedua kan? Iya. Dan ini akan jadi apa? Selasa, Pak. True. True. Maka ketika ini saya save dulu. Ketika ini saya refresh kan menjadi Selasa, ya kan? Karena yang kondisi yang benar itu di kondisi yang kedua ini. Terus kondisi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kondisi 8 itu yang ini. Ya, saya tambahkan kondisi 8. Jadi kondisi kalau ke-7 itu salah semua. Kondisi ke-3 sampai ke-8 ini nggak akan pernah dieksekusi. Ya, karena dia sudah memenuhi syaratnya, sudah sampai di sini toh, udah selesai. Maka kemudian dia mengeksekusi yang ini. Ya. Ketiga, keempat udah nggak akan dieksekusi. Jadi dia ngeceknya itu dari 1 ke 2, karena 2 sudah memenuhi syarat ya sudah. Ketiga nggak akan dieksekusi. Gitu. Nah kalau misalkan ini kita kasih angka 8, apa yang terjadi kira-kira? Nomor salah. Iya, nomor salah. Karena kondisi 1 sampai kondisi 7 itu false semua. Tidak ada yang angka 8 itu tidak ada. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, itu sudah 8 nggak ada, gitu loh. Jadi ini ketika saya refresh maka pesannya adalah nomor salah, gitu. Kalau misalkan kasih 108, gimana Pak? Ya sama, nomor salah. Karena 108 ya tidak ada di ketujuh kondisi ini. Nah, inilah yang disebut sebagai if bertingkat. Ya, ini yang disebut if bertingkat. Gitu. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya. If else if, ya. If else if. Ini bukan ini tadi if tadi. If apa namanya? If tadi ya, if bertingkat. Ini tadi sudah saya contohkan. Ini sudah juga saya contohkan, cuma ini kan bedanya ada 4 kondisi ya. Ada 4 kondisi. Kalau tadi kan ada malah lebih. Oh, enggak ada. If bersarang enggak ada. Ya. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan if bersarang. Apa yang dimaksud dengan if bersarang? If bersarang atau
If bersarang itu adalah if di dalam if, ya. If di dalam if. Jadi ada if lagi. Nah, contohnya if bersarang itu tadi ada di sini. Di awal-awal tadi ya. Nah, ini if bersarang. If-nya ada di sini satu, kemudian ada if lagi yang kedua di sini. Oke? Nah, sekarang kita masuk lagi contoh ya. Contohnya if bersarang. Kita akan buat suatu kasus seperti ini. Ada penerimaan mahasiswa baru di suatu perguruan tinggi, ya, di suatu perguruan tinggi, atau akbid lah, akademi kebidanan lah, di mana calon mahasiswa ini harus ikuti tes dulu. Yang pertama adalah nilainya yang menjadi nilainya harus memenuhi syarat, misalkan di atas 70, dan dia harus seorang perempuan, gitu ya, dan dia harus seorang perempuan. Jadi ada dua kondisi yang harus dia penuhi. Yang pertama apa? Nilainya di atas 70 dan jenis kelaminnya adalah perempuan. Oke, yuk kita mulai ya. Sekarang kita buat variabel untuk nilai dulu. Kita katakan nilainya adalah 70. Ya. Kemudian kita buat jenis kelamin atau jika. Jenis kelaminnya ini adalah perempuan. Nah, pertama kali dia akan ngecek, si program akan ngecek nilainya ada berapa, ya. If misalkan nilai lebih besar dari 70, tadi saya kasusnya kan itu kan. Kalau lebih besar dari, bukan lebih besar sama dengan loh ya. Lebih besar dari 70 berarti apa? Akan ada pengecekan perempuan atau pengecekan jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Nah, else. Nah, ini nanti kita kasih pesan. Ini pesannya adalah Eko maaf, nilai Anda kurang, misalkan Anda gagal, nilai Anda kurang, misalkan seperti itu. Ya. Namun jika ternyata nilainya kok lebih dari 70, entah 70,5, 71, 80 dan sebagainya, intinya lebih besar dari 70 lah, akan ada pengecekan lagi. If ya, jika ini lebih sama dengan loh ya. Sama dengan perempuan, maka Eko, selamat, Anda lulus. Ya. Else, jika laki-laki loh ya, jika selain perempuan berarti. Terus, maaf Anda gagal, Anda bukan perempuan. Jenis kelamin Anda bukan perempuan. Oke. Nah, perhatikan. Ini sebenarnya masih sederhana ini. Sebenarnya if bersarang yang masih sederhana. Masih sederhana. Tapi mungkin kalian sudah melihatnya sudah termasuk rigid, ya, ribet rumit. Ya. Tapi ini sebenarnya masih sederhana ya, masih sederhana. Oke, pertama adalah jika dia akan ngecek dulu, jika nilai lebih besar daripada 70, ya, lebih besar 70, maka dia akan ngecek lagi. Apakah jikanya sama dengan perempuan? Jika iya, selamat Anda lulus. Jika tidak, maaf Anda gagal, jenis kelamin Anda bukan perempuan. Gitu, ya. Namun jika nilainya ini tidak lebih besar dari 70, maka yang saya blok ini ini nggak akan pernah dieksekusi, Dia langsung pindah ke kondisi salah. Maaf, Anda gagal, nilai Anda kurang. Gitu, ya pesannya.
Tapi jika ini terpenuhi, dia akan ngecek ke sini. Apakah jikanya sama dengan perempuan? Nah, jika true, maka ditulis selamat Anda lulus. Tapi ternyata kalau misalkan jikanya ini bukan perempuan, maka maaf, Anda gagal. Jenis kelamin Anda bukan perempuan. Yuk, example kita coba jalankan. Tapi sebelum jalankan, dari hasil penjelasan saya tadi, coba tebak, ini kira-kira akan menghasilkan apa? Ini saya saya komen biar nggak eksekusi nanti. Kira-kira akan menghasilkan apa? Maaf, Anda gagal, nilai Anda gagal karena nilai, Pak. Ya, betul. Maaf, Anda gagal, nilai Anda kurang. Betul, itu yang akan dieksekusi. Ya. Kenapa? Karena nilai ini kurang dari 70 tidak lebih besar dari 70, ya. Yuk, kita akan eksekusi. Maaf, Anda gagal, nilai Anda kurang. Gitu ya. Maaf, Anda gagal, nilai Anda kurang. Nah, sekarang kalau misalkan dan ini nilainya saya set 90. Kira-kira apa yang terjadi? Gagal karena bukan perempuan, Pak. Ya, betul. Ini memenuhi syarat. Iya, ini true, betul. Kondisi ini true. Tapi di pengecek dalamnya ini false karena jikanya bukan perempuan. Gitu. Jikanya bukan perempuan. Jadi kalau kita refresh, maaf Anda gagal, jenis kelamin Anda bukan perempuan. Gitu. Ya, supaya ini selamat Anda lulus, maka jenis kelaminnya ini kita ubah menjadi perempuan. Ini. Selamat Anda lulus. Nah, seperti itu, ya. Jadi dua kondisi ini harus terpenuhi. Kondisi pertama ini terpenuhi, kondisi kedua harus terpenuhi, baru selamat Anda lulus. Ini algoritma yang pertama. Ya. Algoritma ini bisa dibuat lagi dengan algoritma yang lain, ya. Ini bisa. Nah, sekarang kita masuk ke sweet case, ya, sweet case. Nah, sebenarnya sweet case ini adalah alternatif atau cara lain yang bisa kita gunakan untuk untuk mengimplementasikan statement atau percabangan, ya, statement pemilihan atau percabangan. Nah, cuma bedanya, perhatikan bedanya. Cuma bedanya, kalau statement pemilihan itu kita bisa main di interval tertentu. Di interval tertentu. Maksudnya dari nilai sekian sampai nilai sekian. Ya, kita bisa pakai if. Tapi kalau sweet case, ya harus nilai tetap itu. Ketetapannya nilai itu. Contoh nilai interval itu contohnya seperti ini. Ini kan nilai interval. Adalah, ya, di atas 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 dan seterusnya, ya. Itu akan masuk kategori ini. Kalau satu ketentuan satu nilai ya udah ini 6. Selain 6 ya salah. Mau 7, 8, 9 ya salah. Gitu. Ini interval, tapi kalau ini sudah satu nilai. Nah, kondisi untuk sweet case itu adalah kondisi yang seperti ini. Ya, contoh kita lain contoh, ya. Dengan if bertingkat. Oke. Nah, ini contohnya. Oke, sekarang kita akan coba buat contoh, ya. Kita buat contoh di mana contoh itu fungsi ini akan menggantikan yang ini. Menggantikan, kita akan buat nama-nama hari, tapi pakainya bukan if, ya, tapi pakainya adalah sweet case. Oke, kita komen dulu, ini biar nggak dieksekusi nantinya.
Oke. Sweet case ya. Sweet case. Oke. Kita buat tadi 6 ya, 6 sama dengan acak 3. Terus switch ini 6, variabel 6 ini. Oke. Nah, kemudian jangan lupa kolom awalnya case yang pertama ya, case yang pertama. Oke. Nah, speknya dikasih apa? Dikasih indentasi ya. Indentasi itu tulisan mencorot. Eko apa ini? Senin. Oke. Pabrik. Khusus case yang kedua. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu defaultnya ya. Default. Angka atau nomor Anda salah. Nomor salah kita aja ya. Nomor salah. Oke. Nah, ini case 1, case 2, case 3, masuk juga angkanya 1, 2, 3, 4. Kok ingat itu? Saya berharap jenengan lupa aja, saya punya alasan, wah belum dikasihkan gitu. Nah, besok deadline. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Tadi sampai mana tadi? Ya. Case 5, case 6, case 7 ya. Ini Senin, Selasa, Rabu, terus ini Kamis, ini Jumat, ini Sabtu, dan ini Minggu. Nah, oke. Nah, sudah selesai. Mirip dengan yang ini tadi, mirip. Cuma ini kita menggunakan sweet case, ya, sweet case. Algoritmanya bagaimana? Sama kayak yang ini tadi, sama. Cuma bedanya dia ada break ya, supaya dia keluar dari ini. Jika case 1, maka ini akan dieksekusi. Break dia udah keluar. Kalau ini sudah terpenuhi. Kalau belum terpenuhi, dia akan ngecek kondisi yang kedua. Ini kita bisa katakan ini kondisi yang satu, kondisi pertama. Ini kondisi kedua. Nah, ini kondisi ketiga. Nah, ini kondisi keempat. Ini kondisi kelima. Ini kondisi keenam. Ini kondisi ketujuh. Dan ini defaultnya kondisi yang ke-8. Jadi jika semua kondisi ini dari case 1 sampai case 7 ini jika salah, maka dia akan mengeksekusi yang defaultnya itu yang ini. Oke? Ya, kita coba running. Oke, sebelum running kira-kira ini hasilnya apa sih? Yang 3 ini ya, Rabu berarti ya. Oke. Oh ya, betul Rabu. Ya. Kalau ini saya ubah menjadi 7, apa kira-kira? Minggu. Masa Minggu kita coba ya? Oh, Kamis sekarang. Gimana? Mau Minggu apa Kamis? Kalau sekarang Kamis. Ya udah, kita coba loh ya. Udah, jawabannya udah berubah-ubah lagi. Sekarang Minggu. Sekarang Minggu.
Ya, seperti itu ya. Jadi ya mau programnya seperti itu sebenarnya mau ngulang sih dari bahasa sih. It's okay, nggak apa-apa. Kalau misalkan dulu waktu di Alpro kalian belum memahami statement pemilihan, yang saya harapkan di perkuliahan saya ini kalian paham ya. Sebenarnya hanya mengulang sih, hanya mengulang ketika waktu di Alpro kemarin. Ya, hanya mengulang. Ya saya harapkan setelah perkuliahan ini kalian paham, bagian belum paham. Kalau yang bagian sudah paham, tambah paham ya. Amin. Tambah paham. Oke. Ini sweet case, ini percabangannya. Nah, ini kalau ini 10, nilai 100, nilai 1000. Ini tepat nggak ada intervalnya. Itu yang saya sampaikan tadi. Apa perbedaannya if dengan sweet case? Sama-sama di statement pemilihan. Cuma bedanya kalau di statement if kita bisa main interval di range nilai tertentu dari nilai sekian sampai nilai sekian, misalkan seperti itu. Tapi kalau sweet case nggak bisa pakai interval, itu nggak bisa, harus satu nilai itu. Ya tadi 1, 2, 3. Kalau ini contohnya yang kalian lihat di slide ini ya 10, 100, 1000 seperti itu. Ya. Ini apa ini? Studi kasus. Studi kasus 1. Implementasikan struktur percabangan sesuai dengan flowchart di bawah ini. Bisa nggak kira-kira? Coba bisa nggak? Ini kalau kontainer nggak bisa lewat ini ya, nggak boleh lewat kan rodanya lebih dari 8. Ya. 6 itu berarti bis 8 itu bis ini bis 6 kalau 6 itu berarti bis yang roda belakangnya itu cuma 4 ya, ini baru bisa. Ini tergandeng nggak bisa lewat ini. Tergandeng itu 10. Ya, 10. Belakang 8, yang gandengannya 8. Yang ini. Jadi sebenarnya enggak bisa masuk. Tapi ini gampang nih cara mengimplementasikannya ya. Coba perhatikan. Jenis kendaraan yang melewati jalan tol ya. Jenis kendaraan ini kan berdasarkan jumlah rodanya kan ya. Jika rodanya 4, maka eksekusinya ini. Jika tidak, ngecek lagi apakah rodanya 6. Jika tidak, ngecek lagi apakah rodanya 8. Jika tidak, ditolak masuk tol. 15.000, 20.000 dan 25.000. Yuk coba kita diskusikan bareng-bareng ya. Oke, kita tes. Tadi apa tadi? Ini jawabannya tadi 7 itu minggu ya. Saya komen dulu biar nggak ada eksekusi ya. Sekarang kita buat variabel roda dulu. Kita isi sembarang deh 40. Oke. Ini katakanlah pertanyaan yang didapat dari user itu ini. If ya, kita pakai if nih ya, pakai if. If roda, ngecek dulu kan? Ya, ngecek ini dulu. Ngecek ini dulu ya. Apakah roda sama dengan 4? Kan gitu. If roda sama dengan 4, kan gitu ya. Nah, eksekusinya gini. Berapa tadi tarifnya? Eko? 15.000. Iya. 15.000. Tarif kita kasih kata-kata aja ya. HP 15.000. Oke. Ya. Kemudian ngecek else if, jika ini kan kalau kondisi betul ya akan eksekusi ini, tapi jika tidak, kalau tidak dia akan ngecek di kondisi ini. Sampai mana tadi?
Jika salah kan ngecek ini, apakah roda sama dengan 6? Ya kan? Cek dulu. Apakah rodanya sama dengan 6? Jika iya, maka berapa tarif? 20.000 ya. Kemudian ini kan baru sampai sini. Oke, ini kan baru sampai di sini ya, cek roda sama dengan 6. Sekarang kita masuk ke pengecekan yang 8 ya. Apakah roda sama dengan 8? Nah, 25.000. Nah, jika ini yang terakhir nih ya, yang terakhir. Jika tidak bukan 4, bukan 6 dan bukan 8, maka apa pesannya? Eko ditolak masuk tol. Iya. Ini kasusnya ya. Tarifnya 15.000. Kenapa? Karena ini 4. Kalau ini 8, berarti tarifnya 25. Kalau 7 bagaimana 7? 7 gimana 7? Ayo, 7 apa? Ditolak, Pak. Ditolak, Pak. Iya, betul. 7 itu ditolak. Meskipun dia nilainya di antara 6 dan 8 loh ya, tetapi karena dia bukan pengecekannya itu bukan interval, ya, bukan interval, berarti ya ini nggak dianggap. Ini dianggap salah semua. Jadi kalau rodanya 7 itu bisa jadi mungkin belakang 3, depan 2 karena yang satu bocor, nggak bisa ditolak masuk tol. Oke? Itu ya, ini contoh kasus sudah Pak. Bagaimana boleh nama hari ini menggunakan struktur control suite case nama hari? Sudah kita bahas ya tadi. Ya, sudah kita bahas tadi. Tadi saya sudah memberikan contoh pakai if, bagaimana kalau pakai suite case bagaimana, gitu ya. Oke. Saya belum upload materinya sama itu nanti. Insya Allah hari ini saya akan upload. Untuk masa pengerjaannya nanti saya deadline-nya saya samakan aja dengan sampai hari Kamis. Tapi kalian bisa kerjakan mulai ya setelah perkuliahan ya sampai hari Kamis nanti. Siapa? Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan.
Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ayo. Ya, memahami konsep pemrograman seperti tadi ya, akan membuat kita menjadi happy dalam memprogram. Ya, Ica bertanya Pak, apakah bisa menggunakan operator logika dalam switch case? Logika, true or false? False, true. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Sebentar, saya share dulu ya. Kita lihat jawabannya. Oke. Kita buat condition namanya true. Kemudian kita pakai switch case. Switch. Ini ada con. Oke. Kemudian case. Berarti kan gini, true. Terus echo true. Ya. Klik ya, jangan lupa. Oke, jika case atau ya nggak sama aku pakai case false atau langsung default juga nggak apa-apa. Kemudian echo apa? False. Ya. Nah, klik. Bisa nggak kira-kira ini? Bisa nggak? Testing dulu. Yo. Jawabannya adalah true. Terus kalau kita ganti false, gimana? False. Oke. Ya. Tadi siapa tanya tadi? Oh, enggak bisa. Maksud saya yang itu enggak bisa. Enggak. Atau kalau gini misalkan, mau dibuat gini. Ini kalau seperti ini ya, misalkan ini NN true gini maksudnya. Ya, ngapain pakai kayak gini? Rumit ya? Belum keluar Pak, screen. Oh, belum keluar ya? Sebentar. Ya, maksudnya yang seperti ini. Ini sebenarnya hanya akan menghasilkan nilai true or false saja. Ya. Kalau ini hasilnya, ini akan menjadi apa? Tetap false karena true and true akan menghasilkan true. Tetap false. Tapi kalau ini saya ubah menjadi false, perhatikan. Ini false and false, ini akan menghasilkan false. Jadi kedua case ini adalah false. Maka yang pertama kali akan diskusi akan menjadi true ini. Nah. Paham ya? Tapi ngapain kau pakai kayak gini, ribet. Tapi kalau hanya sekedar membuktikan aja tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, maksudnya kalau maksudmu seperti ini. Ya bisa, tapi apa ya? Ya bisa katakan useless nggak kepake lah. Ada cara yang lebih simple. Karena kode program itu yang bagus itu simple, elegan, ya. Terus kemudian clean code. Ya, silakan kalau ada yang tanya lagi. Silakan. Ada 76 hadir semua ini. Ada lagi? Nizar. Pertanyaan apa? Nizar. Mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oke. Yang lain, silakan.
Cukup jelas? Cukup jelas? Cukup, Pak. Oke ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan nanti ditunggu saja di LMS untuk materi dan modul praktikumnya ya, modul praktikumnya. Sebentar. Kita lihat dulu modulnya seperti apa. Ya. Sebentar. Supaya nanti dalam pengerjaannya tidak bingung ya. Bingung. Oke, saya share dulu. Ini yang nanti yang akan kalian praktekkan ya. Pertama gampang nih, bulan date F. Ya, F ini akan menghasilkan nama bulan ya. Dari time itu waktu sekarang. Menghasilkan waktu sekarang. Misalkan November, sekarang adalah bulan November. Sekarang bukan bulan November. Misalkan seperti ini gampang ini. Coba ganti verbal. Oke, bisa banget. Oh, ini juga tadi sudah ya, sudah saya sampaikan. Tapi cuma ini hari ya. Mainkan dengan form inputannya. Oke, terus kemudian struktur bercabang switch case. Buatlah program PHP dan menggunakan form HTML dan struktur bercabang pada flowchart di bawah ini. Dari input umur, kemudian ngecek apakah umurnya di atas 18 atau sama dengan 11. Boleh membuat SIM. Ini proses sebenarnya. Ini seharusnya nanti bukan proses ya. Ini tanda ini proses. Kalau kotak kan proses, ya kan? Bukan proses, tapi nanti di flowchartnya keliru ini. Harusnya output, ya, pakai jajar kencang. Output boleh membuat SIM, dan ini juga boleh tidak boleh membuat SIM, ya. Jadi memang terkesan ini nanti ada proses untuk boleh membuat SIM, tapi ini sebenarnya adalah output, hanya pesan aja, ya. Jadi secara notasi ini keliru. Oke. Terus buatlah program PHP dengan menggunakan inputan form untuk menentukan nama hari dengan jam menggunakan jam komputer pada saat ini. Nah, jam komputer itu kan bisa pakai time ya. Bisa pakai bagaimana apa tadi? Skrip apa tadi? Time ya. Bisa pakai time. Nah, terus kemudian kalau kalian cari di internet ada. Bila hari ini Senin jam bla bla bla, maka start shift pagi dan jam ini misalkan 12 sampai jam 13 maka shift sore. Bila hari ini hari Sabtu 10 jam maka status shift pagi ekstra. Setelah jam 12 lebih sampai 23 59 maka shift sore ekstra. Coba silakan ditanyakan dulu. Jadi nanti ketika pengerjaannya nggak bingung. Nomor 1 gampang, tinggal ikutin aja. Terus kemudian di nomor apa namanya? Di nomor 2 gampang, coba merubah bulan ini November jadi Desember, kemudian hasilnya seperti apa, ya kan? Di ketiga sama juga, tinggal ngikuti ini, nanti dipraktekkan, simpan, kemudian mengubah skrip ini menjadi switch case ya. Tadi sudah ada contohnya dari saya. Oke, gampang. Pada program, nah ini flowchartnya ini, programnya menggunakan form HTML. Jadi ada form HTML sebagai inputan. Sebenarnya mirip dengan ini sebenarnya. Nanti mirip ini, cuma ini menggunakan umur ya. Kalau tadi kan hari, mirip. Ini boleh pakai, ini harusnya pakai if, nggak boleh pakai switch case, ya, pakai if. Terus kemudian buatlah program PHP dengan menggunakan inputan form. Ya ini tadi seperti ini, cuma inputannya adalah hari dan jam ya, hari dan jam, ya, hari dan jam. Oh,
dengan jam mengikuti jam komputer pada saat ini. Oh enggak, jamnya enggak. Form untuk menginputkan nama hari dengan jam mengikuti jam komputer pada saat ini. Cuma harinya aja yang dipilih. Kalau cuma harinya aja yang jadi inputan, sedangkan jamnya nanti ngambil deteksi jam yang ada di komputer. Jamnya jam berapa? Nanti akan ketahuan. Coba lihat ada pertanyaan enggak? Oke, ya. Jelas. Yang lain bagaimana? Stefanus mengatakan jelas. Yang lain bagaimana? Jelas ya? Oke, soal tugas-tugas ya, tugas-tugasnya sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Nanti cek secara berkala. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya tanggalnya memang berubah. Tanggalnya memang berubah karena kita ngikutin sesuai dengan nota dinas ya, jadi mohon dimaklumi untuk tanggal-tanggalnya itu yang sudah diubah karena seharusnya perkuliahannya seminggu 2 kali gitu. Tapi dengan alasan tertentu kita sudah terlanjur reguler ya sudah kita reguler aja dulu semua ya gitu. Baik, sampai di sini dulu. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.